Terus kalau kalian mau lihat rekamannya juga boleh. Oke. Oke, demo Adobe InDesign kelas apa ini? Kelas D. Ini InDesign ya, hampir mirip-mirip dengan Illustrator kalau saya. Bukan mirip ke Photoshop, jadi lebih cenderung ke Illustrator. Terus di sini ya biasalah create new. Bentar. Windows-nya ada di sini. Saya tarik. Terus ya hampir mirip juga dengan Illustrator, tapi di sini ada beberapa settingan yang nanti kalian akan temukan explore dan nggak ada di Illustrator, hanya ada di apa namanya InDesign. Di sini ini saya beri nama filenya contoh kelas D, belum ke arah ke aktivitas. Ini unitnya, unitnya lucu sih. Di sini ada unit-unit yang nggak ditemukan atau jarang kita pakai. Ada Picas, Sikeros, sama Agates. Ini nggak tahu nih ukuran mana nih, ukuran zaman itu kali. Peradaban Maya gitu. Suku di Amazon. Bau-baunya kan kayak gitu ya. Kayak penamaannya itu kayak entah itu Yunani atau suku-suku di Amazon. Nah, kita pakai milimeter saja atau biasanya sentimeter, kita enak pakai milimeter saja. Terus ini presetnya kalau nggak salah dia based on A4 nih. Terus ini milimeter, ini dia akan mengikuti di sini, orientation sama ya, ini untuk portrait, ini untuk landscape. Yang ini yang membedakan adalah ini pages-nya di sini itu bisa hampir mirip kayak artboard gitu kalau kayak di Illustrator, tapi di sini ini lebih ke page. Jadi saya tadi sempat menyebutkan, jadi kalau kalian nanti akan layout entah majalah atau buku dengan puluhan page, ya di sini kalian bisa atur di sini. Nanti juga bisa atur di dalamnya setelah bikin. Umpamanya saya bikin contoh 5 gitu ya, 5 halaman facing pages, ini diklik aja nanti supaya dia apa namanya halamannya itu bukan bersebelahan atau apa sih namanya kayak depan belakang gitu. Terus ini column, jadi tadi ya ini grid sistemnya di sini, tapi di sini hanya ada grid column doang. Column itu yang turun ke bawah vertikal biasanya. Ini bisa kalian bikin sampai macam-macam, jadi nanti akan ada garis-garisnya column-nya. Ini umpama contoh saya bikin 2 aja, nanti kita akan lihat di bawahnya. Terus ini ada gutter-nya, nanti kita lihat di dalam aja untuk pengaturannya. Jadi kenapa ada ukurannya 4,233 itu adalah, jadi column-nya dibagi 2, dia membagi dari si ini 210 mm nih, jadi bisa jadi bagi 2. Tapi kalau dibikin 5 ini juga nggak akan masalah. Terus margin ini kok 0 ya, biasanya di sini ada margin. Nanti kita coba lihat. Margin itu jadi ada atas bawah dan samping kiri kanannya. Yang namanya buku itu nggak bisa full layout ya, pasti ada kayak space-nya di atas bawah sampai ke kanan dan kiri. Coba kalau ini saya bikin 2, dia akan ngikutin 2 semua. Kalau ini di sini terklik, tapi kalau ini kalian unklik terus dia lepas, jadi kalian bisa kayak bikin aturan sendiri. Lama di sini jadi 3, gitu dia pasti akan kontur sendiri. Kita jadikan 2 aja sama semua. Udah create. Nah, nanti setelah create seperti ini kalian bisa lihat page-nya tadi, ada 5 page. Terus ada kolomnya ini ya. Dan marginnya ini ternyata karena tadi 2 mm, jadi cuman kecil. Margin tuh ini di sini. Margin top, margin side, ini side right, side left. Terus ini side right, terus ini bottom. Terus ini kolomnya. Jadi kalau kalian nanti mau layout buku atau biasanya majalah itu, jadi tergantung tadi grid sistemnya. Kalian mau bikin yang 2 gini atau nanti ada 4 atau macam-macam, ini bisa kayaknya. Ya kalian bisa bikin grid-grid lagi. Kita taruh di tengah sini.
Ini menggunakan apa tuh? Mistar. Tampilannya seperti ini, jadi tampilannya memang bayangkan aja ini nanti kalian akan mengedit beberapa lembar buku atau majalah. Nanti sih kita UAS akan bikin satu children book gitu. Mungkin maksimal 10 halaman. Jadi ini baru 5 halaman, nanti kalian bisa nanti bikin 10 halaman untuk layouting bukunya. Kemudian ini tools Windows-nya di sini, terus di sini ada property Windows, di sini ada control panel. Ini yang namanya control panel. Terus ya di atas di sini ada menunya. Saya udah share screen belum? Aman, Pak. Aman. Udah, Pak. Udah, Pak. Kok kayaknya nggak hijau di sini? Biasanya kalau di share screen tuh hijau. Oke. Terus ya ini sama ya, saya mulai dari tools Windows-nya. Oh, bisa digeser. Tools Windows-nya sama seperti, nah ini dia. Bikin gini aja biar enak, tapi dia susah digeser. Apalah. Tools Windows-nya sama seperti Illustrator, jadi ini untuk selection tool, ini untuk direct selection tool. Nah ini yang membedakan ada page tool, gap tool, sama content collector tool. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, tapi yang lain itu hampir mirip semua seperti Illustrator. Jadi ada kayak type tool, untuk line tool, pen tool, pencil, terus rectangle frame tool, ini hampir untuk foto. Terus ini rectangle tool atau shape tool, jadi ada untuk bikin rectangle, ellipse tool. Saya akan bikin rectangle satu di sini. Terus ini pewarnaannya. Jadi mirip sama seperti Illustrator. Terus ini gradient tool untuk pewarnaan. Gradient feather tool ini hampir mirip juga. Terus ada note tool, jadi kalau kalian mau kasih note kayak catatan gitu tentang desainnya apa. Ini eyedropper, kayak color theme tool namanya di sini tapi. Terus hand tool, zoom tool, dan lain sebagainya. Hampir mirip semua. Terus di sini ada beberapa properties, ada pages, layers, links. Jadi ini untuk bikin TOC tadi ya, table of content tadi di sini untuk taruh links atau hyperlink. Jadi bisa lompat ke beberapa halaman gitu. Ini stroke, color, ini untuk elemen-elemennya, swatches untuk warna, libraries, ini jarang kita pakai. Ini untuk teks, untuk karakter teks sama paragraf. Nanti kita akan buka di sini untuk cari lebih lanjut, bisa ada di Windows ini. Nah, saya akan jelaskan tentang ini, page tool ini. Jika kalian page tool, klik di sini, ini untuk mengatur page. Jadi ini bisa kalian klik tiap page-nya. Nah, kalau diklik tiap page-nya di sini nanti akan muncul kontrol panel di atas. Ini bisa diubah-ubah. Ini untuk mengatur. Jadi kalau mau bikin cover-nya mungkin jadi landscape gitu, bisa taruh di sini. Dan yang lainnya nggak akan berubah. Jadi kayak ini mengatur artboard-nya gitu, mengatur page-nya. Ukurannya pun bisa juga diubah-ubah di sini. A5 atau A3 jadi besar. Nah, ini terus jadi A3. Jadi ukuran ini A3 A5 ini sebenarnya itu cuman apa ya, kayak saudara gitu. A3 itu adalah A4 kali 2 dan A5 itu adalah A4 dibagi 2. Paham nggak? Jadi basicnya kalian bisa pahami A4. A4 itu kertas apa sih? Quarto ya kalau di tempat fotokopian, di mamang-mamang fotokopi. Quarto atau folio. A4 itu quarto misalnya. Nah, terus kalau A4 kali 2 itu pasti ukuran A3. Kalau A4 dibagi 2, jadi diperkecil, nah itu biasanya itu dia adalah A5. Yang lain sih ini letter, legal, tabloid, letter half, legal ini standar Amerika ya. Letter itu untuk
surat informal, jadi kalau mau ngirim surat cinta ke pacar ya pakainya letter. Tapi kalau mau ngirim surat ke pemerintah atau ke apa gitu kayak pengacara atau kantor pakainya legal. Yang lain macam-macam, tapi kita fokus di A4 aja. Di sini juga kaitannya bisa ke pages ini dia kayak semacam apa ya, sitemap gitu, kayak semacam miniaturnya skala kecil dari page-page yang akan kalian edit di sini. Jadi bayangin aja nanti akan ada ratusan page, daripada pusing scroll-scroll ke bawah, nah kalian bisa ke sini terus tinggal lompat-lompat aja. Oh saya mau ke page ini, mau ke page itu. Terus ini bisa kalian tambahkan juga di sini, nambah lagi, atau dihapus, di sini bisa. Ini diatur tadi apa formatnya. Tapi karena ini fokusnya adalah untuk cetak ya, di InDesign ini awalnya memang dibikin untuk cetak ya, dia agak semacam terbatas. Nggak ada untuk mobile atau website atau screen gitu, nggak ada. Jadi nanti kalau kalian nanti mau bikin yang buku anak-anak itu children book, mungkin tergantung mau bikin entah bentuknya portrait seperti ini, A4, A5, atau landscape. Biasanya sih kebanyakan landscape. Landscape ukuran A5, mungkin itu akan lebih mudah gitu, kayak lebih kecil gitu. Ukuran A5, terus dibikin landscape gitu. Jadi nanti gambarnya mungkin lebih full di sini. Itu nantilah. Ini sebagai contoh aja. Oke, itu untuk pages. Selanjutnya ini ada yang namanya Gap Tool. Gap Tool ini menariknya, jadi kalau nanti ada dua objek gitu, saya bikin dua objek gitu, terus ingin memberi semacam ukuran spasi gitu. Jadi dia akan berfungsi kayak untuk mengatur jaraknya itu, gap-nya itu tadi. Jadi bisa diatur di sini. Umpama nanti saya mau bikin di sini ada teks gitu. Teks sembarangan ya. Nah, ini kalian bisa atur di sini menggunakan gap. Dia akan mengikuti. Di sini juga bisa, ini dia kayak akan lebih enak ngaturnya. Jadi nggak perlu kayak umpama harus satu-satu gitu ngaturnya dari sini mungkin. Ini kan satu-satu kayak gini. Tapi dia dengan gap tool tadi bisa kayak ngatur jaraknya gitu. Nah, ini lebih enak lah. Ini hanya ada di sini. Karena bayangin aja nanti ada banyak elemen, banyak teks yang kalian edit itu. Jadi bisa menggunakan itu. Kemudian selanjutnya ini ada content collector tool. Ini juga menarik sih, si content collector tool ini. Sebentar. Ini nggak ada di Illustrator atau di Photoshop karena dia kayak satu feature khusus yang memang desain untuk si InDesign ini. Jadi ibaratnya kalian coba bayangkan mau mendesain atau melayout buku majalah yang berpuluh-puluh halaman. Terus kalian ingin menduplikasi atau copy and paste elemen-elemen yang ada di sini gitu. Jadi kan ini memang ada 3 elemen gitu, terus kalian harus menduplikasi banyak. Gitu. Terus kopinya satu-satu gitu, entah bisa satu-satu atau mungkin kayak di grup gini terus di copy gitu kan. Nah dengan itu bisa juga, tapi kan nanti akan apa ya namanya kurang efektif gitu. Nah dengan content collector tool ini kalian bisa semacam kayak naruh si konten ini supaya dia semacam disimpan di kayak di lemari gitulah, di kolektornya itu, di storage-nya. Terus dari sini kalian bisa tinggal pilih yang ini, content placer ini. Jadi content collector itu ada 2 fungsi ya untuk teks untuk tombolnya, untuk tool-nya.
Jadi untuk collect dulu di sini, taruh di kayak semacam storage-nya gitu, terus nanti tinggal pilih yang ini, content placer ini tinggal taruh aja di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ibaratnya nanti akan ada mungkin lebih dari 3, jelas sekali. Entah itu apa namanya, logo, atau teks, atau image, atau ilustrasi. Jadi dengan content collector tool ini, kalian bisa kayak collect dulu nih. Kita collect, terus sini copy lagi. Seperti itu. Kita belum akan menggunakan beberapa tool-tool ini, tapi nanti kita akan gunakan saat kalian sudah mulai men-layout untuk puas. Itu aja sih, jadi beberapa tools yang kalian temukan di Illustrator dan Photoshop, yang lainnya mah sama semua. Base-nya juga vektor, jadi ini kalian zoom paling dekat ya nggak akan kelihatan pixelnya, karena dia base-nya pad. Tapi enaknya vektor ya dia tetap bisa mendeteksi gambar foto. Ada pertanyaan? Untuk dasar basic InDesign ini dan apa-apa aja yang mungkin perlu kalian perhatikan. Yang lain semua sama. Nanti kita akan sambil jalan sambil ngecek beberapa fitur Pak, yang saya lain. mau nanya, Pak. Ya. Pemasukkan foto gimana ya, Pak? Kayak image. Oh, ya. Nanti setelah ini akan saya kasih contoh. Baik, Pak. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya, tadi weight-nya berapa ya, Pak? Weight, yang mana? Weight yang pas mau bikin filenya. Oh, sebentar. Ini saya ke dokumen. Ini ada cara yang lain. Jadi kalau mau cek itu, bisa ke dokumen setup. Selain page dan apa tadi, page tool dan pages di sini, kalian bisa ke file lalu ke dokumen setup untuk cek yang lain tadi. Karena saya tadi hanya menggunakan template A4 ya, ini jadi width sama height-nya dia template ini default. Terima kasih, Pak. Ya, bisa ke dokumen setup terus ngecek itu. Di sini ada beberapa pilihan, intentionnya mau ke print, web atau mobile. Tapi ini juga, oh di sini ada, oke. Baru tahu. Kalau web, dia cuma ukuran ya. Mobile, nah ini nanti kalian mungkin, oh ini menarik juga. Tadi di depan nggak ada kayaknya, tapi saya nggak perhatikan. Ini keperluan untuk mobile. Jadi sekarang udah ada untuk digital. Tapi tadi saya keperluannya untuk print. Letter ini apa? Iya. Mungkin terlewat tadi. Nanti kita cek lagi untuk bikin satu dokumen baru. Kira-kira itu sih. Coba kita bikin dokumen baru, file new, dokumen. Ya di sini ada sini print, web dan mobile. Jadi cuma 3. Ini ada berbagai macam ukuran. Ada 3 luaran, ada 3 apa namanya format. Cuma print, web dan mobile aja. Tapi kita fokus di print dulu aja. Oke, saya akan bikin print lagi satu. Ini defaultnya kenapa Pikas gitu ya? Ini activity kelas D. Activity 6 kelas D. Kurangnya apa ini? Letter. 4 aja. Milimeter. 1 page. Ini untuk yang tugas aktivitas kita. Nah, ini dia otomatis dia ikut 12,7 mm. Saya akan coba pakai margin supaya nanti kaitannya dengan placing image. Create, ya ini marginnya lebih besar ya, di 12,77 mm tadi. Dia kayaknya
margin default-nya kalau kalian bikin A4 begini. Ya, jangan bikin satu page untuk bikin yang aktivitas tadi. Nah, caranya di sini untuk memasukkan image. Jadi pertanyaannya adalah gimana untuk masukkan image. Di sini sebenarnya bisa sih drag and drop dari apa namanya? Ini namanya Windows Finder atau Explorer kalian. Atribut 8 drag and drop gitu bisa. Jadi kayak ini saya akan drag and drop ke sini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan, tapi ini saya drop dulu di sini. Ini untuk contohnya, nanti kita akan pakai ini untuk contoh selanjutnya. Ada juga cara yang lain, yaitu file, lalu ke place. Jadi ini di sini nggak ada import. Kalau nggak salah di Illustrator itu ada import ya, import image gitu. Kalau di InDesign namanya place. Kenapa place? Karena ini juga cukup lucu. Jadi ini saya akan menggunakan yang cover kosong ya. Jangan lupa kalian kalau mau follow along, download materinya ada di e-learning ini semua. Jadi ada cover kosong ini si Spider-Man, terus ada bukan yang ini, ada impact, ini adalah fontnya, jenis font yang akan kita pakai. Lalu ini ada contoh barnya yang akan kita gunakan untuk magazine di sini. Ini saya akan masukkan di sini place. Nah, yang lucu di sini, oh salah, bentar. Nah, tadi kayaknya saya secara nggak sengaja keklik si image film ini. Jadi kalau klik dia akan secara otomatis place ke image yang di sini. Tapi kalau enggak nanti akan terbang seperti ini. Jadi di InDesign itu ada dua komponen saat kalian akan memasukkan gambar. Yang pertama adalah dia itu semacam membuat frame-nya dulu. Jadi ini frame-nya dulu. Warna biru ini adalah frame. Jadi saat kalian saya taruh di sini klik terus drag, dia akan mengikuti si frame-nya di sini. Nah, ini di sini masih frame juga. Ini jadi kalau saya tarik ke sini dia akan mengikuti frame-nya. Jadi umpama saya ingin bikin full di sini dia akan ngikutin frame-nya itu dia full di sini. Tapi kalau ini saya taruh di sini dia akan kayak semacam kepotong gitu. Nah, caranya untuk menarik si image ini supaya dia berada di full ini, kalian harus klik dua kali si image yang di dalamnya sehingga dia sudah bisa berubah menjadi warna coklat ini. Nah, ini udah saya klik, jadi dia bisa kayak ngikutin tadi besarannya. Ya. Nah, di sini baru masuk ke dalam si frame tadi, frame yang warna biru tadi. Jadi umpama kalian mau bikin frame yang birunya lebih kecil gitu, bisa. Jadi ini kayak semacam cropping gitu. Jadi mau bikin separuh di sini, itu bisa. Tapi kan yang kita tuju adalah untuk full sesuai dengan gambar poster di sini, walaupun di sini ada marginnya. Klik dua kali lagi, ya ini untuk menentukan besar kecilnya, skalanya. Terus ini tinggal agak turunin dikit, karena di atasnya dia lebih. Oke, saya kira udah cukup. Nah, di sini kita akan beri ini bulatan, terus di sini ada teks, terus teks di sini. Ya kurang lebih sama lah. Oke.
Gitu ya, untuk taruh image. Ada yang kesulitan nggak? Karena ini cukup beda untuk menaruh image-nya. Ada 2 komponen. Yang pertama komponen framing ini di luar ini warnanya biru biasanya. Warnanya biru, garisnya. Terus komponen di dalamnya adalah komponen si image-nya itu. Jadi kalau klik 2 kali untuk mengatur image-nya, supaya dia sesuai dengan frame yang kalian pakai. Pak, mau Ya. nanya, itu marginnya kita harus ya Pak? Harus bikin margin? Enggak sih, enggak apa-apa. Oh, oke. Kalau mau tanpa margin gitu boleh juga. Jadi pas tadi kalian mau bikin, dikasih 0 aja. Jadi full gitu. Ada yang masih bingung dengan placing image atau aman semuanya? Lumayan Pak. Bisa ya? Amin. Lumayan, Pak. Ya. Yang perlu diperhatikan ya itu tadi ada 2 komponen tadi itu. Jadi nggak sembarangan taruh. Harus tentukan frame dan tentukan besaran image-nya. Frame itu nanti kayak semacam figurannya yang nge-crop gitu. Memang itu dibuat supaya memudahkan untuk melayout gitu. Udah, saya akan place lagi supaya lebih mudah kayak gambar-gambarnya dulu. Ini barnya, taruh aja di sini. Udah. Dia filenya udah PNG jadi udah enak, nggak perlu kalian edit lagi. Backgroundnya udah transparan. Kita tinggal taruh di sini. Sini kan majalah-majalah pasti ada. Semacam barcode-nya seperti ini. Kayaknya terlalu besar ya. Ini kalau mau dikecilkan, ya ini kadang-kadang kalian pasti akan bingung kan. Kalau kebiasaan di Illustrator saat dikecilkan ya tinggal klik seperti ini, tapi dia nggak ngecil, tapi dia kayak menutup apa namanya frame-nya. Jadi kan harus klik 2 kali di dalamnya dulu, baru kalian perkecil sedikit ya, baru kecilkan frame-nya. Itu yang membedakan. Oke, saya kira cukup. Next, saya akan bikin ini title besar ini. Tinggal menggunakan type tool di sini, terus klik aja di sini, atau bisa kalian blok seperti ini untuk bikin title besarnya, dia akan otomatis bikin. Terus film. Nah ini kalau kalian di teks ini kontrol panelnya akan otomatis di sini mengatur teks kalian. Terus saya akan pakai impact di sini. Kalau kalian belum menemukan jenis font ini di komputer kalian, tolong install dulu. Tapi saya sudah ada di sini, jadi tinggal pakai impact. Terus ya udah ukurannya diperbesar aja, pakai yang paling besar. Masih belum cukup, jadi umpama kita pakai ukuran berapa? 120. Belum terlalu mirip, kita bikin 150. Oke. Pakai 150 aja. Nah, ini nanti kita akan atur, klik 2 kali. Ini kita bisa atur di sini ada yang namanya muncul Pak. Nggak muncul. Saya pengen hover, pengen naruh kursornya di sini, terus biasanya muncul judulnya itu. Di sini nggak ada muncul. Kalau gitu saya akan lompat ke sini. Nah ini, jadi kita harus atur di sini untuk karakter di sini ada yang namanya leading, tracking, sama kerning. Kerning sama tracking ini hampir mirip. Nanti kita akan coba cek bedanya. Leading itu kayak semacam bukan ukuran, jarak atas bawah gitu, jarak vertikal antara 2 teks gitu. Kerning itu per huruf, terus tracking itu panjang lebarnya, jadi hampir-hampir mirip. Nah ini ada di sini, ini untuk karakternya.
Ini kerning, ini tracking, kemudian ini leading. Kita akan coba atur yang ada di sini. Jadi kalau klik, bisa menggunakan aturan yang ada di control panel atau menggunakan aturan yang ada di properties. Jadi ini kalau kalian atur ini bisa kayak, ini adalah, ini vertical scale, ini keluar nih, vertical scale, ini horizontal scale, terus ini baseline, nah ini kerning, iya ini kerning, ini tracking, terus ini leading. Nah, nantinya kalian perlu bermain untuk mengatur ini semua supaya teks kalian bisa makin mirip dengan apa yang ingin kita tuju di contohnya ini. Saya akan menggunakan apa ini namanya, tracking dulu untuk mengatur spasinya, dan saya akan juga menambahkan vertical scale-nya. Vertical scale, saya kurangi dulu supaya dia kayak semacam semakin apa namanya, semakin berisi gitu loh. Coba kalau kita bikin 150. Ya. Ini kita kurangin dikit. Nggak usah kayak itu, 100. Kita tambahin kerningnya dikit. Trackingnya dikit. 80 aja. Udah. Saya kira lumayan mirip. Terus ke warna. Ganti warna. Oh, magenta. Warna merah. Sudah. Jadi kalian harus pahami itu tadi, pengaturan kerning, trackingnya, sama leadingnya. Ada di karakternya. Nanti kalian bisa atur, bisa ulik lah di sini, bisa mainkan di sini supaya dia bisa mirip. Oke. Selanjutnya saya akan bikin yang di atas itu apa tulisannya? Brightburn, Ellen Page. Ya, itulah. Ini semuanya kayaknya kapital deh, Brightburn, Page, Cats. Saya nggak tahu artinya apa. Maksudnya kontennya itu, konteksnya di majalah ini apa. Sama seperti tadi, blog cari yang impact. Mana tadi impact? Ada di atas. Terus kita atur aja ukurannya, kita coba pakai 48, bilang ya, besar 30 ya, ukuran 30, kayaknya cukup. Terus tinggal atur tadi, trackingnya. Ya, itu cukup. Terus bikin tengah, ya. Ini juga bisa diatur alignment-nya ya, center, left, justify. Ini kalau kalian mau dibikin paragraf, tapi di sini juga bisa berguna sedikit. Kayaknya terlalu besar, itu nggak apa-apa, masalah. Turunin dikit. Udah, tinggal bikin yang ini, The Smarter Movie Magazine. Ini perlu kalian perhatikan, ini ukurannya ini yang besar nih apa enggak? 150, terus yang ini 30. Jadi ukuran-ukuran teks itu kalau bisa ukurannya juga di apa namanya? Disamakan gitu ya. Jadi umpama yang besar itu 150, nanti Spider-Man ini kalau bisa juga ukurannya sama seperti yang film ini. Terus yang ini tadi 30, nah yang ini mungkin akan lebih kecil. Kita akan coba pakai ukuran mungkin 20 lah. The Smarter Movie Magazine. Blog, ganti impact. 12 tadi coba kita bikin 24 gitu. Terlalu besar. 20. Terlalu besar. Iya. Mungkin 18. Itu terlalu besar. 15 ya. Ya, 15 aja lah. Biar gampang.
Udah. Kita mainkan ininya lagi. Supaya lebih enak ya. Trackingnya. Jadi warnanya apa ya? Putih di sini. Di sini warnanya merah. Oke. Ya seperti itu. Jadi kalian nanti aktivitasnya ya namanya juga melayout. Dan ingat tadi ya, grid dan apa namanya, eye movement dari besar ke kecil. Oke, di atas udah. Ini nanti saya akan yang terakhir aja. Saya pengen bikin yang Spider-Man dulu. Ini saya copy and paste saja. Spider-Man. Nah, ini saya pengen atur aja untuk apa namanya, tracking dan skalanya. Nggak enak dia ya. Jadi memang harus dikecilkan. Saya padahal pengennya kalau bisa ukurannya sama. $120. Kurangi terus sampai Spider-Man-nya mainnya nggak muncul-muncul. Apalagi yang bisa dikurangi. Kon ini nggak pengaruh ya. Dia juga nggak pengaruh. Ya berarti ukurannya ini. 115 belum muncul juga. 110. Nggak muncul. Ya, emang 100. Belum muncul juga. Baru muncul ini. Tapi dia terlalu mepet kalau gini. Ya emang ternyata nggak bisa mengikuti aturannya. Tapi ini saya bikin yang genap aja ini. Jadi ukuran fontnya 90 poin. Ini apa namanya, vertical scale-nya jadi kayak lebih kurus begitu. 125%. Terus ini horizontal scale-nya saya bikin 115 saja. Terus ini tracking-nya ya saya bikin 20. Udah oke kayaknya. Nah, ini bicara mengenai layer nih, saya masih bekerja di satu layer ya. Jadi kalian bisa aja nih bikin beberapa layer sama kayak kalau umpama di Illustrator gitu. Ini tinggal dihilangkan terus bikin layer kayak umpama layer 2 gitu. Taruh di sini. Sama. Oke, Spider-Man. Apalagi Far From Home, Spidey Goes Global. Ini aja. Far From Spidey Goes sama seperti tadi. Back. Saya mau ikuti ukuran yang ini tadi berapa ya?
30. Coba saya ikuti ini masuk nggak? Teman-teman yang sambil ngikutin atau sambil bikin, nanti mungkin di 15 menit terakhir bisa preview ya seperti biasanya. Kayaknya pas ini far from home. Tinggal taruh menggunakan right alignment, far from home. Terus nah ini saya akan atur apa namanya nih, kerning, leading, supaya dia lebih dekat. 5 terlalu kecil. Ya 27 aja. Kayaknya segini cukup. Geser aja. Nah ini juga yang dia dinilai nanti adalah kerapian setiap garisnya ya. Terus warnanya apa itu? Far from home-nya putih. Putih. Oke. Udah, tinggal bikin yang kecil-kecil ini. PR sini. PR-nya malas aja. Onset eksklusif. Ini bikin ini dulu. Kita coba bikin ukuran yang sama aja ya. Pak, Ya. Gimana? mau nanya itu kan di setiap kali taruh barang kan kayak keluar kayak biru-biru gitu kan Pak? Ya. Itu bisa hilangin nggak sih Pak? Gara-gara jadi bingung gitu Pak. Ini ya, apa tuh? Frame-nya Ya, ini ya? border gitu. Bordernya ya, ini ya? Bisa. Iya. Bingungnya kenapa emang? Jadi susah tahu taruh di mana gitu Pak. Oh gitu. Iya. Sebenarnya itu nanti mau saya kasih tahu di akhir. Tapi kalau kamu kesulitan sekarang nih, ada di sini di window. Di view. Terus kamu bisa pergi ke ini, overprint preview. Nah, kalau kalian klik overprint preview ini, jadi dia kayak hilang dia. Oh, oke Pak. Ya. Thank Jadi you, ya tergantung kalian mau kliknya aja di mana, terus nanti pasti dia akan. Tapi itu biasanya digunakan sebelum atau pas akhir-akhir kalian sudah selesai desainnya, jadi supaya yang lihat, oh ini kelihatan gambarnya udah bagus gitu, atau garisnya udah pas gitu. Tapi kalau sekarang kalian mau pakai itu juga boleh, jadi tinggal ke view, terus klik overprint preview. Ini saya unklik lagi supaya, karena saya masih mode mendesain. Itu ya. Oke, ini the smarter apa namanya? Saya lanjut onset eksklusif. Ada lagi yang mau tanya atau mengalami kesulitan? Alah, lupa kapitalnya. Kelihatannya gampang, tapi di sini tuh PR aja, ribet, males satu-satu gitu. Onset eksklusif. Nah ini di sini di onset eksklusif, dia ada warna merahnya. Yang menarik dari InDesign ini juga, jadi sebenarnya tadi yang kamu tanyakan kotak ini, itu dia juga bisa menjadi semacam elemen gitu, semacam ornamen yang bisa kamu edit. Jadi tinggal kasih warna merah, dia udah kayak bikin kotak gitu. Jadi di sini nggak perlu kalian bikin ornamen yang lain atau elemen yang lain, tinggal pakai ini aja bisa. Udah jadi. Turunin dikit. Oke. Onset eksklusif. Terus lalu kita akan bikin ini pakai yang ukuran sama aja lah. Moga-moga nggak akan.
Kayaknya terlalu besar. Ini harusnya di sekitaran sini. Kita taruh aja dulu. Misalnya first look IT chapter 2. Warnanya apa itu? Kuning. First look-nya warna hitam. Saya taruh aja saya. Terus apa bawahnya nih? Sneak peek. Kita bikin yang sneak peek dulu. Biar gampang. Oke. Terus yang itu samain aja lah ukurannya. Udah, ini hilangin. Right alignment. Terus apa yang di sini? Once upon a time in Hollywood. Panjang amat. CB kamu ngapain, Be? Lagi liatin tugas InDesign yang lama. Bikin apa? Kayak gini juga nggak? Iya, kurang lebih sama sih, Pak. Iya. Disuruh bikin sesuaian contoh juga. Iya. Udah. Udah lumayan lah. Kelihatan kayak majalah. Kita tinggal bikin yang terakhir nih. PR banget. Saya aja malas. Sayanya aja sih yang malas. Kita taruh di sini dulu aja biar nggak bolak-balik. Massive blockbuster tambah seru. Star Wars kok males ya, saya copy aja dari yang satunya. Saya copy aja ya, saya ini pemalas memang, bukan contoh yang baik. Tapi kalian nanti harus kerjakan. Kan sama juga ini yang bikin juga saya di kelas yang lain. Udah, ini masif blockbuster preview Star Wars bla bla bla, Wonder Woman bla bla bla. Tinggal bikin tadi itu teks tadi, kok teks ya, apa tuh elemen lingkaran. No stroke ya udah, no stroke kan itu ya, kita taruh aja sih. Range mana arrangement, range pintu font. Sudah.
Oke, nah baru sekarang biasanya saya baru atur ini untuk overbrain preview-nya. Jadi bisa cek mana yang kurang pas gitu. Kayak ini nih kelebihan nih, ini kita dia kayak kelebihan dari garis, kita coba atur dikit lagi kurangin. Ya. Oke. Oke, sedikit. Iya. Ini udah enak. Yang lain juga udah enak. Ini juga udah enak. Ini udah. Ini udah. Ini juga udah. Oke, udah. Mungkin ini naik dikit. Oke, ini saya pakai margin ya, tapi kalau kalian nggak pakai margin, bikin full itu juga nggak apa-apa. Nggak tahu, saya suka aja ada marginnya, kayak kelihatan majalah beneran. Tapi ada juga majalah yang nggak pakai margin. Oke, sudah. Waktu berapa menit berarti? Sekitar setengah jam, 35 menit untuk bikin ini. Jadi saya harap kalian nggak akan kesulitan. Paling ya cuma susah ngatur-ngatur itu tadi, kerning leading-nya. Mungkin ini akan saya beri sedikit efek aja lah. Ini kasih efek outer glow. Mana kau Windows-nya? Windows-nya hilang. Windows-nya mana ya? Saya mau tambah efek tadi. Nah, ini dia. Ini nggak saya atur ya, tapi nanti kalian akan lihat bedanya. Nggak terlalu kelihatan, iya nggak sih? Coba saya ulangi. Tambahin aja opacity-nya 85. Sama size-nya. Ya, ini kelihatan dikit. Terus Spider-Man-nya ini saya kasih shadow. Ini nggak saya atur juga. Langsung kayaknya. Nah, ini kelihatan. Ini outer glow-nya nggak terlalu kelihatan. Oke, itu sudah. Terus sekarang kalau mau ekspor ya ada berbagai macam cara, hampir mirip. Bisa pertama save dulu, jangan lupa. Titik kelas D, kalau save ya ini ya bentuknya CC 2018 dokumen template atau yang ini lower versionnya. Tapi pilih yang dokumen, nanti kalian akan men-submit versi InDesign dan JPEG-nya. Jadi ini yang versi InDesign-nya. Terus ini hapus, fokus di sini. File, kalau mau JPEG, export. Ini dia ada di sini, ada macam-macam, ada PDF, ada Flash, HTML, JPEG, PNG, atau XML. Jadi kalau bisa yang JPEG ya, DVD kelas D, JPEG, save. Terus range-nya ya ini cuma satu halaman ya, satu aja. All. Terus ini quality, medium. Ini nggak usah kalian perhatikan, nggak apa-apa, baseline aja. Resolution-nya yang terbaik ya ini 300. Color space-nya untuk screen ya RGB, tapi kalau kalian nanti butuh print ya pasti akan diubah ke CMYK. Udah, ekspor aja. Udah selesai biasanya. Kelas D. Udah jadi. Cukup kecil, cuman berapa kilobyte. Dan kalau kalian perhatikan, kalian nggak akan bisa plagiat karena ada tulisannya di sini, jadi kalian harus bikin satu-satu lagi. Udah, ada lagi apa ya? Oh, ini package. Nanti kalau package itu untuk keperluan cetak, jadi kalau kalian mau ke tukang
print, biasanya kan kalian harus memasukkan file ini ke komputer mereka ya. Terus biasanya ada missing link, ada missing font, gambarnya nggak kebawa, kayak gitu-gitu pasti ada masalah-masalah seperti itu. Nah, kalau dengan package ini, jadi semua file yang ada di sini, entah jenis fontnya, entah gambarnya apa, itu sudah tersimpan dalam satu folder. Jadi kalian simpan ke flash disk, terus di flash disk itu sudah ada satu folder package-nya, tinggal colok di komputer tempat nyetaknya, itu pasti kalian nggak akan kesulitan untuk cetak lagi. Ya bayangin aja ada berbagai macam font yang kalian pakai, ada berbagai macam image yang kalian pakai, itu nanti akan kesulitan. Tapi saya nggak akan bikinnya, nanti di akhir materi InDesign akan saya beri contoh package-nya. Oke, sudah, itu dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, ada waktu ya 5 menit. Silakan kalian kerjakan. Nanti jam 10.45 teman-teman mungkin bisa kasih preview contoh yang udah kalian bikin. Pak, harus Ya. persis sama kayak Bapak ini kan, Pak? Iya, persis mirip seperti yang Oke. dicontoh. Boleh minta contoh fotonya nggak, Pak? Ada di e-learning. Oh, oke, Pak. Ya. Masalahnya kalau kalian mau saya beri kebebasan untuk kreatif gitu, takutnya malah kemana-mana gitu. Nggak sesuai Iya. kaidah layout. Jadi saat ini bikin yang sesuai dengan contoh ini. Jadi nanti Oke, siap, Pak. nanti di tugas-tugas yang lain boleh untuk bikin untuk yang bebas. Jadi ini sesuai dengan contoh ya. Oke.